Pagi sobat-sobat Wondes Academy, sedulurku semua dimanapun teman-teman berada. Kali ini tanggal 13 November 2024. Lagi-lagi saya sudah mulai nyicil konten-konten teman-teman pagi ini. Dan saya pengen update yang salah satu akunku yang kemarin tak lepas tautannya ya teman-teman. Tak lepas tautannya apakah bermasalah atau tidak. Jadi akunku ini kemarin masih kurang 600 follower. Trik pertama saya menggunakan saya iklan follower itu dapat 26. Cuman saya kalkulasi wah ini bakal gede nih costnya gitu ya. Akhirnya saya dengerin dari salah satu mas siapa ya yang dari Lampung cerita saya beli follower gitu. Terus saya tanya di mana, di toko Orange. Akhirnya saya testing, sempat saya penasaran dan akhirnya saya beli juga 15.000 teman-teman. Saya beli 15.000 itu berapa hari, janjinya kan 1x24 jam beres, ternyata sampai 3 harian baru tuh followernya masuk gitu. Tapi problemnya followernya itu ngawur ternyata teman, followernya itu luar negeri. Makanya saya ini juga sekalian testing juga apakah bakal bikin masalah akun atau enggak gitu ya. Ya sudah, saya gaspol aja. Akhirnya kemarin teman-teman kalau ngeliat video saya sebelumnya, akun saya tak lepas dari seller center ya. Itu sebenarnya akun istriku yang nggak begitu kepake tadinya buat daily anakku ngapain lah gitu. Akhirnya coba tak buat affiliate dan bisa. Nah si akun ini mulai tak fokuskan ke arah main niche ya teman. Saya testing niche di elektronik. Di niche elektronik ini saya masih belum begitu kena, bahkan belum kena ya, tapi enggak apa-apa. Saya akun utama saya Suprianto Cah PCT itu saya buat mix untuk mencari menemukan produk-produk yang bisa winning. Nah terus nanti akan saya lepas ke elektronik itu. Terus satu lagi itu yang teman-teman pastikan. Dan mari kita cek bareng-bareng teman-teman tentang akunku ini ya. Ini akunnya teman-teman, akunnya Toko Cihui. Jadi ceritanya kenapa Toko Cihui? Saya ini sebenarnya pengen memperkenalkan dunia wirausaha entrepreneur ke anak-anakku. Jadi anakku tak ajak beli kebutuhannya Wondes, dia tak kasih duit, tak buat belanja, tak suruh bikin toko. Nanti si Wondes, somai Wondes jualanku itu belanjanya ke anakku gitu ceritanya. Terus tak tanya, tokonya apa? Toko Cihui. Nah sekarang Toko Cihui tak arahkan juga di akun ini ya, akun TikTok. Sampai pagi ini apakah masih aman? Sellernya masih apa namanya? Oh masih ada kan ya, ininya showcase-nya masih ada itu. Jadi beli akun di itu aman ya, masih aman sampai saat ini. Tapi saya tidak menyarankan ya ini cara yang sebenarnya tidak direkomendasi pastinya oleh TikTok ya, karena beli follower itu nggak beres gitu. Tapi walau alamnya. Nah ini saya coba mulai ngonten lagi teman-teman. Kemarin saya ngonten berapa ya, 2 atau 3 gitu. Nah kemarin tuh saya ngonten 3 oh iya kemarin 3 saya ingat tuh. Ini 4 ini satu hari. Oh ini kemarin saya ngonten berarti ada 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang lagi mau nyelkur kumis. Nah teman-teman, jadi kemarin aku ngonten 5 ternyata, dan zong ya, gak ada penjualan. Pagi ini saya mulai dengan gaya berbeda, saya kasih kayak gini-gini teman-teman. Ini semua tanpa suara pagi-pagi karena biar ada konten dulu, jadi cuma ada kayak gini, tak kasih background aja. Ini juga saya nggak ngomong, lagi-lagi kejar biar cepat saja dulu. Nah itu teman-teman, jadi pertama infonya bahwa ini akun aman sampai saat ini ya, tidak ada. Wah lihat nih followernya gokil nggak tuh guys. Negara mana nama-nama begini coba tuh. Masa saya jualan ke mereka ya nggak, tapi bismillah aja. Nah sambil pelan-pelan dibetulkan, yang penting syaratnya tidak bermasalah dulu. Ini tanggal 13 ya, sampai tanggal ini aman. Nah, itu teman-teman, jadi ngelepas akun sampai pagi ini masih aman karena sudah 600 follower ya. Tapi ini jangan dicontoh untuk followernya. Beli 15.000 di Shopee dapat itu. Jeleknya adalah
akunnya ya bukan akun sesuai niche yang kita mau, itu resikonya. Tapi minimal adalah mendapatkan syarat itu. Nah, tapi yang keren teman-teman sebenarnya ya tentu caranya cara organik ya. Sampai bikin konten yang menarik itu naik, dan kalau naik bisa didorong dengan iklan, itu yang paling benar, yang paling bagus. Tetapi butuh kesabaran, butuh waktu yang lama itu teman-teman. Jadi proses itu sebenarnya yang terbaik menurut saya adalah yang organik. Jadi orang suka itu benar-benar karena memang suka ke ini saya baca di anakku yang cewek WA, karena tadi tak anter ya, terus dia ngucapin happy late Father's Day, happy late. Saya bilang kok nih happy late, oh ngucapinnya terlambat. Father's Day kemarin kan hari ayah nasional ya, hari apa itu lupa ya, pokoknya antara 11 atau 10 ya, 11 kayaknya. Kalau 10 kan 10 November hari pahlawan, 11 hari Father's Day. Nah itu teman-teman, terus saya pengen rencana juga ini, akun saya udah 4 kan, dari ini nggak stabil, masih anggot-anggotan sayanya, ingin minimal akun-akun yang home living ini minimal 5, nanti coba tak mix, karena selama ini cuma ngandelin background suara kayak gitu. Saya pengennya sih tetap ada sayanya ya mungkin 3 atau 5 ada sayanya, saya coba testing. Lainnya kalau emang nambah nanti bisa 10 atau berapa, itu kalau memang mampu pakai backsound. Jadi tak mix supaya brandingnya kena. Cuman yang saya rubah adalah gaya. Kalau misalkan di mana ya, di antara saya pakai topi, saya pakai peci atau begitu untuk membedakan, karena takutnya si TikTok ini AI-nya kadang mengenalnya kita pelanggaran karena background sama, orang sama, suara sama gitu. Trikinya adalah saya coba ngikutin gayanya Mas Birto, dia dengan pakai jaket lah, pakai baju, pokoknya ada pembeda. Wajah kita sama, cuman pakai topinya merah. Kalau saya sekali gitu, ya properti yang ada aja teman-teman. Itu yang saya coba. Minimal saya coba pengen upload 5 dengan mungkin di caption depan itu ada tulisan yang kayak tadi kuning-kuning kayak gitu, itu dengan gaya kayak gitu. Saya coba testing beberapa hari ini kayak gini. Jadi ada tulisan-tulisan gini karena orang yang ingin dimainkan apa, covernya biar wow, biar menarik, nonjok dulu. Kalau mata-mata ngeliat yang jelas gede gitu, biasanya kita langsung tertarik apa sih gitu. Apalagi kalau dengan capture. Nah ini sebenarnya yang bagus adalah ya perlu diedit ya teman-teman, minimal covernya bersih, terus ada tulisannya jelas ya gitu. Nah ada juga beberapa konten saya selama ini kan polosan kayak gini nih, polosan. Ini kalau covernya bagus oke. Kadang-kadang ya saya tuh masih lemahnya covernya, karena ya kelamaan ngedit brutal oke, tapi ngeditnya malah enggak. Itu teman-teman, walaupun memang ada penjualan. Sekarang yang saya pikiran gimana ya cara naikin komisi, naikin penjualan, intinya itu kan, karena iklan pun juga belum tentu bisa ngena teman-teman. So terus saya coba cari caranya gimana ya, belajar dari senior-senior. Terus salah satu yang sumber pembelajaran saya ada, saya join story booknya Mas Birto sama Cohen. Walaupun saya beberapa hari ini juga saya nggak baca-baca nih, karena sudah waktunya wow gitu kan. Kadang lagi bete, lagi mumet, lagi nggak ini, ngebaca pun juga sudah nggak sempet gitu. Sempet karena berbagai distraksi gitu. Oke teman-teman, itu selamat pagi, dan coba cek saya akunku udah ada closing belum yang akun yang lain ya. Yuk kita cek bareng-bareng yuk. Nah, wah ini ternyata dari tadi saya ngomong kayaknya belum ke-record. Sia-sia. Ya teman-teman, itulah semangat ya. Saya pengen mengajak teman-teman lagi bahwa TikTok bukan sekedar TikTok, tapi ternyata bisa menghasilkan rezeki bagi kita. Walau alam kedepannya apakah TikTok masih survive enggaknya nggak tahu. Coba kita ya, saya rasa ini ada peluang, saya ambil, dan teman-teman juga yang ada di daerah, ada kampung, jangan menyerah. Ada jalan, selalu ada jalan. Tanamkan di diri kita mental entrepreneur, mental wirausaha, nggak peduli usia kita berapa. Ingat, yang mendirikan KFC bukan, yang Colonel Sanders. Bagaimana perjuangan hidup beliau
yang sudah sampai mau bunuh diri, mau segala macam di usia pensiun, udah mau bunuh diri, ditinggalin keluarga, tinggalin bini gitu kan, dicerai kalau nggak salah, nggak diakuin, dia bikin ayam goreng tawarin ke orang, suruh ini pada nggak mau, suruh modalin apa kerja sama nggak mau, akhirnya dia memutuskan buka sendiri, dan di usia 65 plus baru starting bisa jalan, dan lihat hasilnya, endingnya sekarang seluruh dunia teman-teman. Jadi jangan merasa bahwa kalau kita udah usia kayak saya, di atas saya, bahkan yang udah sepuh pun terus menyerah. Tidak, selagi nafas di kandung badan tetap kita berkarya terbaik. Karena ada pepatah katanya apa ya, kalau bisa sekarang nanam pohon kelapa, tanamlah sebelum nafas kita lepas, itu ya. Apalagi yang teman-teman yang masih muda, jangan terbuai dengan bahwasanya wah masih panjang umur, kita nggak tahu. Terus ingat, waktu cepat banget, rasanya tiba-tiba kok saya udah punya anak 2, udah begini, bahkan sekarang udah begini baru belajar tiktokan gitu ya, kok cepat banget waktu ya. Tapi nggak ada kata kita telat, starting aja, mulai aja sekarang teman-teman. Siapapun kita, dimanapun kita, ada yang nggak pede ngomong, kayak Mas Bro siapa kemarin tuh cerita, Pak saya nggak pede, saya langsung komporin, bro hajar, jangan cuman nggak berani tampil muka, tampilin muka, orang tuh nggak peduli dengan dirimu, mau nyela mau nggak apa-apa, udah hajar aja. Dan sekarang alhamdulillah beliau sudah mulai, saya cek di kontennya, Mas Dedi Wirya kemarin chat ke saya waktu kapan itu, dan sekarang tak lihat kontennya sudah berani mulai tampil wajah nih teman-teman. Nah nih Mas Dedi Wirya di Lampung kalau nggak salah, introvert yang lagi belajar berbicara di depan kamera. Saya dorong kemarin, saya suka ngomporin orang-orang seperti ini, beliau ini, karena saya merasa ya saya kayak gitu dulu gitu. Saya nggak berani ngomong, saya sampai ngambil kuliah pasca sarjana atau S2 khusus untuk supaya bisa ngomong. Ternyata saya masuk sebentar, dengerin teori komunikasi yang bisa ngomong, langsung saya berani. Maksudnya merubah pola pikir doang, nggak geser tak gitu. Tetap saya seorang introvert kayak Mas Bro ini, tapi ya sekarang minimal sudah ada keberanian ngomong seperti ini. Bahkan teman-teman, kita tuh punya namanya the sleeping giant kalau kata bahasanya siapa, saya pernah baca buku. Jadi kita tuh bisa dibangkitkan pada saat ada titik tas gitu. Nah ini moga-moga nih Mas Bro ini juga luar biasa semangatnya. Terus saya perhatikan beliau juga terus live terus, walaupun saya nggak ngerti apa closingnya berapa, ini berapa, bukan pelanggaran mulu kemarin, tapi saya lihat sudah mulai banyak variasi kontennya, keren nih. Intinya mental pantang menyerah itulah yang diperlukan di dunia apapun ya. Itu adalah mental entrepreneur, mental usaha. Sekali lagi ini saya bukan ngomporin saya seorang jago, tidak teman-teman. Saya mencurahkan apa yang dalam pikiran saya, dari saya gitu, bahwasanya saya terlahir di kampung, di desa yang dengan segala macam kekurangannya, bahkan untuk hidup survival aja susah. Tapi dengan kondisi saat ini saya lihat dengan kacamatanya dan apa yang saya pantau gitu, bahwasanya dimanapun kita bisa survive sekarang. Bahkan bisa menghasilkan puluhan jutaan dan bahkan ratusan bahkan miliaran bagi teman-teman yang paham gitu ya. Salah satunya dengan menggunakan media online. Ini teman-teman, apalagi ini salah satu jalur yang saya impikan, gimana caranya saya kerja dimanapun bisa menghasilkan uang. Kalau dulu kerjanya kayak gini, rata-rata masih kerjaan harus keluar negeri, yang benar-benar ngerti komputer, ngerti IT. Nah itu pun saya juga belum mendapatkan itu ya teman-teman. Walaupun saya dulu berkarya di bidang IT harus remote gitu. Sekarang dengan ada TikTok ini, saya rasa ini salah satu solusi. Sekarang bukan cuma TikTok teman-teman, ada Shopee, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook Pro. Saya belum berhasil di Facebook Pro, belum menghasilkan. Di TikTok affiliate, di Shopee affiliate belum menghasilkan. Saya justru jadi seller di Tokopedia, di Shopee saya jadi seller. Cuman seller ya biasa aja. Tentu di sini profitnya lebih tinggi karena produk saya sendiri, teman-teman. Kemana ada yang nanya kenapa nggak jualan produk sendiri gitu ya, ada yang komentar dan saya jawab ya di TikTok, karena di TikTok ini nggak semua kita bisa jualan. Maksudnya kalau saya kayak makanan nih, makanan nggak tersupport teman-teman, saya frozen, nggak bisa pengiriman yang lebih dari sehari 2 hari. Nah sedangkan di TikTok itu kan pengirimannya cuma itu aja, belum ada yang instan gitu ya, belum ada Paxel, belum ada Gojek, nggak ngerti ke depannya, ini problem. Nah, itu saya jawab juga. Terus kedua, saya dengerin salah satu ceritanya Mas Birto ya, bahwasanya beliau punya bisnis yang banyak, udah punya ratusan karyawan, 800 atau 900, yang sampai beliau juga pernah ngerasain
rugi 13 miliar, bangkrut gitu. Dan saya bisa bertumbuh lagi, bisa besar lagi, dan rata-rata bisnisnya di take down. Dia lebih memilih TikTokan. Kenapa? Dia berpikir, saya ingin kerja dari mana saja, hasilnya juga luar biasa. Dan beliau sudah membuktikan bahwa dalam sebulan bisa menghasilkan kurang lebih 300-an miliar, 300-an juta gitu ya. Itu nyata. Akhirnya saya bilang terinspirasi, oh ini kok kayak gue banget nih mimpinya gitu, yang saya ingin kerja dari mana saja, bisa menghasilkan uang, dan saya happy menjalaninya. Nah, ini sebagai terobosan teman-teman yang di daerah, yang di Jawa, saya bayangin teman-teman saya di daerah sambil bertani, sambil berkebun, sambil beternak, sambil ngarit, tapi tetap bisa ngonten, sambil tiktokan, sapinya terawat, kebunnya terawat, terus apalagi ide-ide selanjutnya banyak sebenarnya gitu ya, dan bisa menghasilkan uang dari sana. Indah negara ini teman-teman. Jadi tidak semua ke kota, bahkan orang-orang kota pun pengennya kan di daerah, di kampung itu bisa menghasilkan. Bahkan ada juga yang pengennya suka traveling. Salah satu mimpi saya juga tuh bisa camper vanan keliling dunia, keliling Indonesia, tapi tetap bisa berkarya. Wow, amazing. Moga-moga kita bisa sukses semua teman-teman. Salah satunya dengan TikTok ini ataupun nanti media-media yang lain. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.